Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Zafira Utami. Saya akan menjelaskan daur hidup dari ubur-ubur, cacing kremi, cacing hati, dan cacing pita. Yang pertama ini ubur-ubur. Daur hidup ubur-ubur yang pertama itu ubur-ubur betina dibuahi oleh ubur-ubur jantan, yaitu pertemuan sel sperma dan sel ovum atau sel telur yang menjadi planula. Setelah itu, yang kedua, planula menjatuh ke dasar perairan menjadi polip atau Stiphes koma. Yang ketiga, Stiphes koma bertumbuh kuncup-kuncup. Yang keempat, kuncup-kuncup tersebut lepas menjadi evira. Kemudian yang kelima, evira tumbuh lagi menjadi mendusa dewasa atau ubur-ubur dewasa. Yang kedua, daur hidup dari cacing kremi. Yang pertama itu telur menetas dan tertelan dan masuk ke dalam usus 12 jari dan tumbuh besar di usus besar. Yang kedua itu cacing kremi yang hamil akan masuk ke dalam sekitaran anus untuk mengeluarkan larva-larva bersama feses dan mencari oksigen. Yang ketiga, proses perpindahan cacing kremi yang sedang hamil ke anus itu akan menimbulkan sensasi yang gatal bagi si penderita. Yang keempat itu bagi si penderita akan terganggu tidurnya karena kejadian proses perpindahan ini biasanya pada malam hari dan dapat mengganggu si penderita dalam hal tidurnya. Yang ketiga ini daur hidup dari cacing pita. Yang pertama, di usus manusia sudah ada yang namanya cacing pita yang akan siap berbuah atau fertilisasi dan menghasilkan telur-telur. Yang kedua, proglotit yang berisi telur akan lepas pada akan melepaskan diri dari leher si cacing pita dan akan keluar secara bersamaan. Yang ketiga itu secara tidak langsung rumput yang mengandung proglotit ini dimakan oleh si sapi dan babi tersebut dan tertelan dan masuk dan tumbuh menjadi larva onkosper. Yang keempat itu larva onkosper tersebut masuk ke pembuluh darah dan sampai ke otot si sapi dan si babi tersebut. Yang kelima, secara tidak langsung si manusia yang mengonsumsi daging sapi dan babi tersebut yang terkena infeksi, maka si manusia tersebut juga akan ikut terinfeksi dari cacing pita tersebut. Yang keempat yaitu cacing hati. Daur hidupnya itu yang pertama, di hati hewan ruminasia seperti kambing, sapi, dan domba, cacing dewasa akan melakukan fertilisasi dan menghasilkan telur, dan telur tersebut akan disalurkan ke kantung empedu, usus besar, dan anus. Yang kedua, telur yang keluar bersama dengan feses akan menetas dan menjadi larva bersilia dan menginfeksi si keong dan si siput tersebut. Yang ketiga itu pada saat si larva bersilia itu masuk ke dalam keong akan terjadi proses yang dinamakan
partenogenesis yang akan menjadi spirotista dan berkembang menjadi redia hingga berbentuk silia. Flagel serkaria tersebut akan keluar dari si keong tersebut. Yang keempat, pada saat serkaria menempel pada tumbuhan air akan berkembang lagi menjadi metaserkaria. Yang kelima, secara tidak sengaja keong dan siput yang termakan oleh tumbuhan air yang mengandung metaserkaria akan masuk ke dalam si keong tersebut, yaitu si metaserkaria itu akan tumbuh lagi menjadi cacing hati dewasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.